Welcome to Teknobi. Hai Teknoheads, hari ini kita akan ngomongin mengenai 5 kesalahan YouTuber pemula yang saya sering banget lihat dan ini umum banget, banyak banget yang nanya baik di komunitas Teknobi yang ada di Telegram dan juga ada banyak di komen-komen ya. Saya sampai bingung mau jawabnya gimana. Tapi either way, saya akan coba jawab di video ini, oke? Jadi semoga Anda bisa belajar banyak dari kesalahan-kesalahan ini dan tidak mengulangnya lagi, oke? Nah, kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana karena kita akan langsung lanjut sesudah yang satu ini. Hai, mau tahu gimana caranya mendapatkan uang lewat YouTube? Sebelum itu, coba kita lihat hasil alumni webinar saya terlebih dahulu. Yuk! Yang pertama, belajar tentang diamond. Wow, muncul di halaman pertama YouTube hanya dalam waktu 1 hari aja. Coba kita lihat berikutnya. Tutorial hashtag muncul di halaman pertama YouTube hanya dalam waktu 2 jam. Wow, keren banget. How about this one? Ide souvenir pernikahan unik. Wow, ini mendominasi semua halaman pencarian di halaman pertamanya YouTube. Keren apa keren banget? Well, ini baru langkah pertamanya loh. Nah, bayangin kalau Anda ikut full webinarnya. Kalau kamu mau ikutan belajar, caranya gampang banget. Kamu tinggal klik dan daftar sekarang untuk ikutan free webinar How to Make Money with YouTube. Webinarnya gratis, namun terbatas, hanya 50 seats aja. Jadi buruan daftar sekarang sebelum kehabisan tempat. Oke, sampai jumpa di webinar. Welcome back to Teknobi. Masih bersama saya Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi. Nah, Teknoheads, hari ini saya akan ngomongin mengenai 5 kesalahan terbesar YouTuber pemula. Well, sebenarnya ada banyak, cuma saya kelompokin aja jadi 5 gitu ya. Jadi supaya kalian bisa belajar kesalahan-kesalahannya apa aja dan ini umum banget, oke? Nah, tapi sebelum itu saya pengen shout out dulu ke beberapa Teknoheads yang selalu setia ngikutin Teknobi ya. Nah, yang pertama ada Danis Official. Halo Danis. Kemudian ada Arju1992, kayaknya mungkin lahirnya tahun 1992 nih ya. Kemudian ada Citra ANJS, kemudian ada Belajar Dakwah, halo. Kemudian ada Putra Reski ya. Jadi ini teman-teman kita Teknoheads, silahkan ya di subscribe, oke? Nah, kalau kamu mau di shout out juga caranya simple banget, oke? Kamu tinggal seperti biasa subscribe, like dan komen sesuatu yang positif mengenai Teknobi ya kan, dan mengenai video ini ataupun ada usulan-usulan yang bagus apa yang berfaedah sehingga saya semakin semangat bikin video-video seperti ini, oke? Langsung aja kita lanjut dengan tips yang pertama. Oke, 5 kesalahan terbanyak YouTuber pemula yang pertama adalah topik yang tidak konsisten, alias topiknya itu loncat-loncat ya. Maksudnya apa? Topik yang tidak konsisten ini seperti ini. Misalnya Anda bikin mengenai kuliner, oke? Anda masak misalnya, atau Anda review makanan, oke? Review makanan mungkin baru bikin 3 biji, 5 biji video, and then Anda kehabisan bahan atau Anda bosen, oke? Dan Anda pindah langsung kemana? Anda pindah bikin model vlog, ya kan? Atau model prank. Oke, nah mungkin Anda bikin sekitar 3 video lagi, 5 video lagi, dan Anda bosan lagi, oke? Kemudian Anda pindah kemana? Anda review game, misalnya. Anda jadi gamers ya, karena Anda main game, dan kemudian Anda di tengah-tengah, kayaknya enakan gue balik ke kuliner lagi, balik lagi ke situ. Nah, pernah lihat nggak channel-channel seperti itu? Ya, channel-channel seperti ini ada banyak di luar sana, dan saya heran banget ya, kenapa tidak bisa konsisten. Dan yang problem dengan seperti ini adalah algoritma YouTube itu akan membaca ya kan mengenai keyword-keyword yang kamu taruh, terutama ada di dalam video-video ini. Itu pun kalau kamu taruh keyword ya. Kalau misalnya kamu taruh judulnya itu tidak ada korelasi hubungan antara satu video dengan video yang lainnya, yang terjadi adalah YouTube ini jadi bingung ya kan. Kamu ini mau direkomendasiin kemana gitu. Jadi sebaiknya ya kan video Anda atau channel Anda itu semuanya satu kategori besar ya kan. Misalnya kalau Anda mau mengenai kuliner, ya udah kuliner aja. Nah, kuliner tapi boleh tipis-tipis ya. Anda bisa nge-review makanan ke restoran, atau misalnya Anda bisa mengenai resep masakan. Nah, ini masih ada hubungannya. Tapi kalau misalnya Anda lari ke gaming, itu jauh banget. Itu jauh banget ya. Jadi Anda harus paham, harus ada topik yang agak besarnya dan juga topik yang kecil-kecilnya lagi ya. Dan ini kalau bisa satu jalan ya. Jadi masih satu kategori sehingga YouTube-nya jadi nggak bingung. Sehingga video Anda atau channel Anda bisa direkomendasikan kalau misalnya ada video-video orang lain ya yang punya topik yang sama juga. Dan juga nanti kalau misalnya orang calon subscribers ini mampir ke channel Anda dan dia ngeliat videonya, dia jadi nggak bingung ya kan. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah buat algoritma YouTube-nya sendiri supaya nggak bingung dengan kamu tuh mau bikinnya apa sih?
Oke, 5 kesalahan terbanyak YouTuber pemula yang kedua adalah YouTube channelnya tidak disetting dengan benar. Yes, maksud saya apa tidak disetting dengan benar? Well, saya sering banget ngeliat ya, jadi dia udah bikin banyak nih videonya, oke. Tapi begitu masuk ke channelnya, channel artnya aja nggak ada. Channel art tuh apa ya? Kayak di bannernya di atas itu ya, itu kosong, nggak ada, ya kan? Kemudian kayak di awalnya itu kagak ada banyak video gitu kan. Jadi videonya tuh mungkin cuma yang upload doang, ya kan? Padahal sayang banget. Di situ kamu bisa taruh yang terpopuler atau yang paling baru atau bahkan kamu bisa bikin playlist atau lain sebagainya ya. Itu sebenarnya kalau misalnya kayak di Instagram itu ya, itu kayak portfolionya kalian bisa taruh di depan situ ya. Wah Pak, saya kan videonya baru bikin Pak, baru 1, 2, 3. Wah nggak masalah, kamu mulai dulu, ya kan? Nah intinya seperti itu. Jadi kamu mulai bikin dan mulai diatur yang bagus, bikin channel art yang bagus, dikasih logo, ya kan? Jangan lupa, dibikin seperti itu. Jangan sampai males gitu ya. Dan juga yang lebih kasihan lagi ya, mereka nggak ngerti. Di channel itu ada yang namanya channel keywords ya. Kalau kamu mau tahu gimana, kamu pergi ke YouTube Studio, ya kan, bagian setting, di situ ada namanya channel keywords ya, channel keywords. Channel keywords ini seperti keywords buat video-video Anda, tapi ini channel secara keseluruhan. Dan saran saya ini adalah keywords-keywords utama yang nanti Anda akan pakai juga di video-video kita. Oke. Nah, kenapa begitu? Kalau misalnya di channelnya video keywords-nya udah sama dengan channel keywords-nya, YouTube tuh akan beranggapan bahwa video-video Anda memang sejalan, ya kan? Memang sekategori dengan channelnya. Nah, berarti kamu ini konsisten, kamu ini keren, ya kan? Kamu ini bisa direkomendasikan oleh YouTube kalau misalnya ada video-video lain yang sama juga, oke? Jadi ini penting banget ya. Jadi channel keywords ini jangan sampai salah setting ya. Oke, itu adalah mengenai kesalahan terbesar kedua, ya kan? Mengenai channel yang tidak disetting dengan benar, ya kan? Ada channel art dan channel keyword dan masih ada banyak lagi. Tapi intinya kamu coba setting channelnya dengan benar dulu ya. Oke, kita langsung lanjut ke kesalahan ketiga. Oke, kesalahan terbesar YouTuber pemula ketiga adalah keyword videonya berantakan. Yes, keyword videonya berantakan alias terlalu banyak variasi atau juga terlalu sedikit dan tidak di-riset dengan baik. Biasanya seperti itu. Atau bahkan tidak pakai keyword sama sekali. Saya sering sekali ngeliat seperti itu. Pak, tapi saya pernah lihat Pak, ada satu video viral yang keyword videonya itu sama sekali nggak ada Pak. Nggak ada teksnya Pak. Well, ya itu hoki buat dia. Tapi kebanyakan orang tidak sehoki itu. Ngerti kan ya? Jadi pada dasarnya seperti ini. Kalian perlu tahu dulu teks atau keyword di video YouTube itu fungsinya seperti apa. Jadi fungsinya itu adalah YouTube ini kan komputer ya, dia punya AI ya kan, Artificial Intelligence yang bisa ngebantu untuk merekomendasikan video-video Anda ke video-video yang lain sebagai suggestion ya. Nah, untuk itu dia perlu dikasih tahu ya kan. Jadi kalau zaman dulu AI-nya mungkin belum terlalu pintar atau mungkin belum ada AI, tapi kalau sekarang saya yakin banget pasti udah ada AI-nya ya kan. Karena dia bisa baca juga dari kita punya audio ya kan, dari kita punya caption juga bisa. Tapi intinya teks ini penting. Teks ini kalau bisa ada korelasinya dengan kamu punya topik dan dengan kamu punya judul juga ya. Nah, yang terjadi adalah orang taruh terlalu banyak. Jadi contohnya seperti ini ya, kamu bikin bisnis online anak muda. Oke, dan kemudian di bawahnya kamu bikin misalnya bisnis makanan. Kemudian kamu bikin lagi misalnya gulali, jualan gulali misalnya. Terus kamu bikin lagi misalnya jualan gulali di Tokopedia. Nah, itu sebenarnya kan ngurut ya, oke? Karena di otak kita pada saat kita bikin mungkin kita pikir seperti itu. Tapi pada dasarnya di algoritmanya YouTube ini dia tuh nggak ngerti. Dia pikir kamu tuh mau ngomongin apa sih, ya kan? Nah, mestinya kamu tuh kalau ngomongin bisnis online, ya semuanya bisnis online aja. Udah, jangan kemana-mana gitu loh. Jadi kamu ngomongin satu topik aja. Jadi supaya algoritma itu kagak bingung, ya kan? Tapi terjadi adalah kita ngurutin semuanya dan kita taruh dan jadi seperti nyepam keyword di video kita sendiri. Sayang banget kan? Padahal itu merupakan asetnya kita gitu loh. Kita ngasih tahu dia, tapi kita ngasih taunya salah. Ya, ini yang membuat video Anda tenggelam, ya kan? Tidak bakal direkomendasikan karena algoritma YouTube sendiri tidak paham, ya kan? Kamu tuh bikin video mengenai apa, ya? Jadi ini penting banget ya. By the way, kalau kamu pengen belajar lebih banyak mengenai cara membuat YouTube untuk how to make money with YouTube ya, saya bikin satu free webinar dan kamu bisa daftar di sini.
teknobi.com/free webinar, teknobi.com/free webinar di sini ya kan. Di situ saya akan ngajarin selama ya kurang lebih 2-3 jam ya kan, gimana caranya supaya kamu bisa make money with YouTube ya. Dan ada beberapa hal yang menurut saya penting yang kamu bisa belajar di situ juga. Nah, webinar ini free tapi terbatas ya kan, tidak banyak yang bisa masuk, oke? Saya biasa batasi sekitar 50-an, oke? Nah, kalau kamu mau ya kamu daftar aja sekarang. Dan saya adakan secara berkala. Hopefully kalau bisa setiap sebulan sekali ya kan, bisa bantuin kalian juga. Tapi kalau misalnya saya lagi nggak sempet, mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. So, saya nggak ngerti kapan, tapi anyway pendaftaran selalu saya buka dan akan dikasih tahu nanti bahwa seatnya masih available apa enggak, oke? So, I hope I can see you at the webinar. Oke, kesalahan terbesar selanjutnya bagi YouTuber pemula adalah dia suka bikin judul yang nggak jelas. Kenapa bikin judul yang nggak jelas? Karena ikut-ikutan dengan YouTuber-YouTuber besar lainnya. Ya, contohnya misalnya apa? Maaf, saya pamit. Oke. Kalau misalnya bikin Ria Ricis, obviously orang akan pay attention, oke? Tapi kalau yang bikin kita, dan kita subscribersnya baru 500, baru 1000, bahkan 10.000, 20.000, trust me, nobody cares, oke? Nobody give a damn, oke? Nobody cares. Kamu mau bikin video yang judulnya kayak gitu, nggak ada yang peduli. Atau judulnya kayak gini, maaf baru kali ini upload, sudah lama absen. Nobody cares. Oke, jangan bikin video-video seperti itu ya kan. Ya kecuali mungkin Anda vlogger atau apa ya, saya nggak ngerti ya. Tapi intinya kamu bikin video kayak gitu dan kamu punya subscribers masih sedikit, nggak ada yang nyari ya kan. Kalau subscribers kamu udah banyak, udah ada 100.000, 200.000 ya kan, atau yang minimal 50.000 lah ya. Ya mungkin masih ada lah ya kan yang menanti-nantikan videomu gitu kan ya. Wah, kemana nih orangnya nih, udah pamit nih, udah lama nggak upload ya, pengen tahu juga, kepo gitu kan ya. Tapi kebanyakan orang nggak cares. Ya kan? Kenapa? Karena terlalu banyak video di luar sana, terlalu banyak pilihan. Kita cuma satu, kita hanya seperti butiran debu, ya kan? Jadi gimana caranya, ya kan? Ya kamu harus bikin video yang bermanfaat, video yang memang dicari orang, ya kan? Video yang memang sudah ada orang yang minat, ya kan? Kecuali kalau kamu memang udah ngetop banget, ya kan? Silakan kalau mau bikin kayak gitu, nggak masalah, ya kan? Karena kemungkinan besar kalau misalnya kamu bikin kayak gitu dan subscribers kamu udah 1 juta, iya pasti orang care lah ya. Oh, kemana nih orangnya ya kan, udah pamit atau gimana, orang pengen tahu. Tapi kalau kamu ngikut-ngikutan seperti itu dan dari awal, trust me, nggak ada yang nonton karena nggak ada yang nyari, ya kan. Oke, jadi itu adalah kesalahan terbesar keempat. Jangan ikut-ikutan ya, make sure kamu bikin konten-konten yang berfaedah. Oke, ini ada kesalahan terbesar terakhir menurut saya yang banyak sekali dilakukan oleh YouTuber pemula, yaitu apa? Terlalu perfeksionis. Yes, dan saya tahu banget ini karena kenapa saya sendiri juga pernah ngalamin di awal, ya kan? Terlalu perfeksionis. Jadinya bikin satu video kelamaan, oke? Bikin satu video maunya A, maunya B, maunya C, maunya D, ya kan? Dan akhirnya bikin mungkin 1 bulan baru jadi. Begitu 1 bulan jadi, ditaruh. Dan yang nonton cuma 2 orang, 5 orang, 10 orang, frustasi. Abis itu nggak bikin lagi. Sounds familiar? Yes, karena itu terjadi kepada semua orang. Well, gini konsepnya ya. Jadi kalau kamu mau bikin YouTube channel berhasil di awal, nomor 1 itu it's about quantity. Quantity more than quality. You need to make a lot of video dulu. Ya kan? Ini sama dengan semua sosial media, sama seperti kamu bikin di TikTok, sama seperti kamu bikin di Instagram ya. You need quantity dulu di awal. Karena kenapa? Ini seperti gini ya, seperti kamu kalau di bisnis online sih, kalau saya ngomong lebih gampang ya. Kalau kamu misalnya lihat ke satu toko, begitu kamu masuk ke toko ini ya, itu cuma ada 1 atau 2 baju yang dipajang, ya kan? Versus kamu masuk ke satu toko, kemudian yang dipajang ada misalnya 100 bajunya. Menurut kamu lebih menarik yang mana? Pasti orang lebih menarik ngelihat yang ada yang baju dipajang 100, betul kan ya? Sama kayak orang ke channel kita ya kan, atau pergi ke Instagram kita, ke TikTok kita. Ketika dia masuk dan dia ngelihat ada 100 video nih ya, dibandingkan dengan cuma ada misalnya 3 video, 4 video, nggak peduli se-high quality apapun ya kan. Karena kenapa? Di awal nggak ada yang notice, nggak ada yang tahu, kecuali kamu memang udah ngetop dari awal ya kan. Kamu memang dulu udah punya banyak followers, pengikutnya dari mana, atau kamu punya banyak teman-teman selebriti, saya nggak ngerti ya kan. Tapi di awal kalau kamu benar-benar mulai dari nol dan kamu nggak ada video yang ada sebagai portfolio yang bisa ditonjolkan, yang bisa dikasih lihat bahwa ini loh, gue udah punya banyak video ya kan, orang-orang akan mencelat ya kan, akan ngabur dan dia nggak mungkin subscribe ya.
Jadi saran saya di awal ya, bikin video sebanyak-banyaknya dulu. Of course, Pak, Bapak bilang kan bikinnya tuh quantity more than quality. Ya udah saya bikin sembarangan aja. Ya jangan sampai kayak gitu juga lah, oke? Kalau mau diikutin jangan sampai keterlaluan seperti itu ya. Bikin sebisa kamu, ya kan? Tapi intinya kamu bikin, gitu loh ya. Yang penting harus konsisten dulu di awal dan harus banyak. Intinya gitu, ya kan? Karena kalau kamu nggak banyak, percuma, ya kan? Percuma. Makanya kalau yang saya sering lihat belakangan ini adalah banyak video-video yang menurut saya biasa-biasa banget gitu, tapi karena dia rajin bikinnya ya, tiba-tiba ada satu video tiba-tiba naik jadi 100.000, 200.000 view. Nah itu akan sangat membantu ya. Jadi saran saya di awal kalau kamu pemula ya kan, bikin video sebanyak-banyaknya dulu ya kan, jangan terlalu perfeksionis. Well, selalu ada room for improvement ya. Jadi tenang aja, kamu mau bikin video ala Hollywood pun selalu ada room for improvement. Jadi jangan khawatir, ya kan? Kamu pasti selalu bisa bikin video yang lebih bagus lagi. Ya, intinya sejalan dengan waktu, kamu bisa bikin video yang makin lama makin bagus. Tapi di awal, make sure kamu bikin video yang konsisten dan banyak dulu. Oke, sekian dari saya. Semoga membantu. Nah, kalau Anda tertarik untuk belajar lebih banyak mengenai YouTube, well, saya sediakan di sini, ya kan? Langsung aja daftar di sini, ya. teknobi.com/free webinar. Nah, saya adakan ini sekitar sebulan sekali, hopefully bisa lebih regular, tergantung dari waktunya saya ya. Jadi kalau waktu saya mencukupi, saya akan adakan lebih regular lagi ya. Semoga Anda bisa ketemu dengan saya nanti di webinar langsung. Alright, sampai jumpa, salam sukses spektakuler.